Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Munawwarman, Program Studi Pendidikan Fisika, dan kami berasal dari Angkatan 2021. Kami berasal dari kelas reguler A, dan di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai pencemaran tanah. Nah, sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan, yaitu Ibu Laili Komariah. Sebelum memasuki pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Salwa Nazifa dengan NIM 18 dan rekan saya sendiri. Dan saya sendiri Zulaika Ramadhani dengan NIM 20. Baik, itu tadi perkenalan dari kami. Baik, kita tahu nih betapa pentingnya tanah di muka bumi ini. Bagaimana tanah ini memiliki bagian yang sangat penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Seperti yang kita ketahui, rantai makanan sendiri itu bermula dari tumbuhan. Jika tanah tersebut tercemar, maka tumbuhan ini akan menjadi penghalang di dalam rantai makanan tersebut. Memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita juga itu berasal dari permukaan tanah. Contohnya seperti sayur-sayuran, sayur-sayuran kan kita tanam di tanah. Nah, oleh sebab itu, kita ini harus memiliki kewajiban menjaga kelestarian tanah sehingga kita ini dapat tetap mendukung kehidupan di muka bumi ini. Mungkin itu tadi pendahuluan mengenai materi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zulaika Ramadhani. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pencemaran tanah, yaitu pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Jadi, pada tanah ini terdapat bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, sehingga bisa menjadi racun dari tanah tersebut. Pencemarannya ini biasanya tuh terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. Bisa juga karena penggunaan pestisida, di mana itu masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Bisa juga itu dari kecelakaan kendaraan pengangkut, seperti pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia itu dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah ini kemudian terencap sebagai zat beracun di tanah. Zat beracunnya ini di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Baik, sekian itu tadi untuk pengertian dari pencemaran tanah sendiri. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tanah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Yang pertama ini ada tanah kapur atau biasa disebut dengan terra rosa. Tanah kapur ini terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Dan tanah ini bisa kita dapati di berbagai daerah seperti Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, maupun Sumatera. Dan selanjutnya yaitu tanah gambut atau yang biasa disebut dengan tanah rawa. Tanah ini berasal dari bahan organik yang hidup di rawa-rawa dan tanah ini bisa kita dapati di pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan bagian selatan Papua. Yang selanjutnya yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini merupakan jenis tanah dari pelapukan batuan letusan gunung api. Dan tanah ini biasanya kita dapati di Jawa, Sumatera, Halmahera, dan Sulawesi. Nah, untuk tanah selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah ini terbentuk akibat proses pengendapan bahan-bahan yang dibawa oleh aliran sungai, dan tanah ini banyak terdapat di lembah, sungai, dan daerah pertemuan antara laut dan sungai.
Baik untuk penyebab pencemaran tanah sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zulaika. Baik, selanjutnya itu ada penyebab dari pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah ini secara umum itu dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, dari limbah domestik sendiri ini itu berasal dari pemukiman penduduk, pedagang pasar, tempat usaha hotel, dan lain-lain. Dan dapat juga dan limbah domestik ini juga berupa limbah padat dan cair. Untuk contohnya sendiri itu pada limbah padat. Limbah padat ini berupa senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah itu menjadi kurang subur. Bahan pencemar ini akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Seperti bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan, akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik ini tidak terbiodegrasi yang menyebabkan lapisan tanah ini tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah itu hilang sehingga jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun juga akan berkurang sehingga mengakibatkan tanaman sulit bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Untuk limbah cair sendiri ini contohnya tuh berupa tinja, deterjen, oli, cat. Nah, jika meresap ini ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya itu limbah industri. Limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu limbah industri padat dan limbah industri cair. Untuk limbah industri padat ini tuh berupa hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya itu sisa pengolahan pabrik, gula, kertas, rayon, dan lain-lain. Untuk limbah industri cair sendiri ini merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya itu sisa pengolahan industri berupa logam dan industri kimia lainnya. Selanjutnya itu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini tuh dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya itu dia pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Jadi penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah ini berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan untuk penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah ini kan bergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida itu yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Itu tadi dia penyebab pencemaran tanah. Yang dimana selanjutnya itu ada dampak pencemaran tanah yang akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak pencemaran tanah. Di sini kami ada 5 dampak pencemaran tanah. Yang pertama yaitu menurunkan kesuburan tanah. Eh, karena ada pencemaran tanah ini, pasti yang pertama kali kita rasakan itu adanya tanah yang tercemar pastinya akan menurunkan kesuburan pada tanah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasannya tanah ini pada dasarnya mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan tanah ini yaitu mempunyai nilai kesuburan sehingga banyak tanaman bisa hidup dengan subur. Namun ketika tanah ini sudah tercemar dengan berbagai macam zat yang merugikan, baik itu dari zat kimia maupun zat yang merugikan lainnya maupun non-kimia. Hal ini akan menurunkan tingkat kesuburan tanah tersebut. Tanah sendiri ini akan menjadi tidak subur karena zat-zat polutan sudah merusak jaringan kesuburan tanah tersebut. Akibatnya banyak tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Dari pencemaran tanah ini sudah pastinya akan berdampak juga pada pencemaran udara. Kenapa demikian?
karena zat-zat yang mencemari tanah tersebut, misalnya sampah, nah, dalam jangka waktu yang lama akan membuat udara yang ada di sekitarnya itu menjadi tidak sehat. Akibatnya udara tersebut menjadi tidak nyaman untuk dihirup. Selain itu, apabila yang membuat pencemaran pada tanah adalah sampah, maka ketika akan terjadi proses dekomposisi atau penghancuran oleh bakteri, maka akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap atau bau yang menyengat. Eh, dan inilah yang akan kita sebut dengan pencemaran udara. Yang kedua yaitu wabah penyakit. Pencemaran tanah ini akan berdampak pada timbulnya banyak bibit penyakit. Tanah yang tercemar ini merupakan rumah yang sangat nyaman bagi patogen-patogen atau bakteri-bakteri yang menimbulkan banyak penyakit. Hal ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menyebabkan berbagai penyakit datang dan siap menyerang makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tetapi itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu merusak estetika. Maksudnya di sini yaitu merusak keindahan. Mengapa demikian? Karena jika tanah ini mengalami pencemaran, contohnya seperti sebuah taman, jika itu terjadi pencemaran tanah, maka bunga-bunga yang tadinya indah kita bisa lihat itu akan tumbuh dengan tidak baik atau layu, bahkan mati. Di mana hal itu menjadi mengurangi keestetikaan yang ada pada yang kita lihat. Yang kemudian selanjutnya itu ada merusak ekosistem. Sebelumnya kita harus tahu nih ekosistem itu apa. Ekosistem itu sendiri yaitu wujud interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan serta komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Tanah terus masuk ke dalam komponen abiotik ini sehingga tercemarnya tanah pastinya akan menyebabkan keseimbangan ekosistem ini menjadi terganggu. Akibatnya lingkungan menjadi tidak nyaman dan banyak fungsi seharusnya yang didapatkan justru akan berubah menjadi suatu wujud kerugian. Misalnya tadi seperti rantai makanan, jika tanah ini mengalami pencemaran, maka tumbuhan yang tadinya merupakan rantai pertama dari rantai makanan ini akan terganggu kepada rantai makanan selanjutnya. Baik itu tadi dampak pencemaran tanah. Yang selanjutnya yaitu ada penanggulangan pencemaran tanah. Penanggulangan pencemaran tanah ini ada remediasi. Remediasi ini sendiri yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu in situ dan ex situ. Untuk remediasi in situ sendiri itu yaitu pembersihan permukaan tanah yang dilakukan pada lokasi tanah tersebut berada. Dan ini itu murah karena kita melakukan di tempat tersebut dan kita bisa membersihkannya melalui biologi maupun kimia dan hal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada remediasi ex situ. Remediasi ex situ itu sendiri yaitu pengolahan tanah yang terkontaminasi ini kita gali dan diolah di suatu unit pengolahan antara lain misalnya dilakukan dengan memisahkan bahan pencemar dengan tanah atau penguraian kontaminan dengan mikroba atau kita bisa memisahkan bahan pencemar ini melalui penguapan kontaminan dari tanah atau ekstraksi kontaminan dari tanah. Remediasi ex situ ini jauh lebih mahal dan rumit karena sebelumnya itu kita tidak melakukan pembersihan permukaan tanah ini di tempat tanah tersebut, tetapi kita membawa tanah tersebut, kita gali, lalu kita bawa ke tempat yang lebih di tempat lain. Mungkin selanjutnya itu ada bioremediasi. Untuk bioremediasi ini sendiri yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, contohnya seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecahkan atau mendegradasi zat tujuh pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, yaitu karbon dioksida dan air. Proses bioremediasi ini harus memperhatikan teratur tanah, ketersediaan air dan nutrien, dan perbandingan
C banding N, karbon dan neutron itu kurangnya dari 30:1 dan ketersediaan oksigen. Baik, untuk materi selanjutnya, pencegahan dari pencemaran tanah akan disampaikan oleh rekan saya, Zulaika. Baik, selanjutnya itu pencegahan dari pencemaran tanah. Pada umumnya, pencegahan ini tuh pada prinsipnya adalah berusaha untuk tidak menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya itu kita mencegah atau mengurangi terjadinya bahan pencemar. Contohnya itu seperti yang pertama ada sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme. Itu dapat kita lakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Untuk mengurangi terciumnya bau busuk dari gas-gas yang timbul pada proses pembusukan ini, maka penguburan sampah itu kita lakukan secara berlapis-lapis dalam tanah. Selanjutnya untuk sampah organik yang dapat membusuk atau senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme itu dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah yang dapat kita bakar itu seperti plastik atau serat baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Sehingga sampah tersebut itu tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar ini bisa kita giling atau potong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian kita kubur. Untuk pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat itu dapat kita cegah dengan sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan, itu sebaiknya kita melakukan proses pemurnian tanah tersebut. Nah, untuk seperti sampah zat radioaktif ini, sebelum kita buang itu terlebih dahulu disimpan pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai zat radioaktifnya ini tidak berbahaya. Barulah dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman. Misalnya pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar lautan yang sangat dalam. Selanjutnya untuk penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk ini tidak dapat digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan atau tidak sampai berlebihan. Seperti yang kita ketahui tadi itu pada limbah pertanian. Limbah pertanian ini kan ketika kita menggunakan pestisida, maka tanahnya ini akan berkurang kesuburan tanahnya sehingga untuk penggunaan pestisida ini tidak boleh sampai berlebihan. Kemudian untuk usaha membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik. Nah, untuk itu kita untuk sampah seperti deterjen ini sebaiknya itu dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Baik, itu tadi untuk pencegahan dari pencemaran tanah. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai pencemaran tanah. Nah, sekian dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian selama kami memaparkan materi yang telah kami presentasikan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.